Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah kalian semua sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan KM untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adakah yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak semua masuk ya. Alhamdulillah berarti semuanya bisa mengikuti pelajaran hari ini. Tapi sebelum kita masuk pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Silakan semuanya berdiri. Di pause dulu atau cina. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari Bandung ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa hatiku semuanya. Bangga jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang muslimah. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang muslimah. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, seluruhnya duduk kembali. Masih semangat? Coba tunjukkan semangatnya. Kita tepuk semangat dulu ya. Oke semuanya, tepuk semangat. 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 Oke. Kalau kita diawali dari yang semangat ya, insya Allah kita belajarnya bisa semakin ceria ya. Nah, supaya kalian bisa fokus, bisa konsentrasi, coba kita tepuk konsentrasi ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Oke, tepuk tangan buat kalian semua.
Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang pembelajaran coding ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artificial ya, yaitu dengan berpikir komputasional. Bisa terlihat di layar? Terlihat di layar ya? Oke. Berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional? Nah, nanti kita akan bahas ya tentang berpikir komputasional. Ini sebagai dasar coding dan kecerdasan artificial. Kecerdasan artificial yang kita kenal itu AI. Tahu AI? Tahu ya? AI itu artinya kepanjangan dari artificial intelligence ya, artinya juga kecerdasan artificial ya. Apa itu kecerdasan artificial? Apa itu coding? Kita bahas ya. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu adalah kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Ya, pernah nggak sih kalian di rumah ya atau di mana saja kalian berada itu melihat tempatnya itu berantakan? Pernah nggak? Nah, di kelas ini juga pernah ya melihat kondisi kelasnya itu berantakan. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, membersihkan ya. Tapi dengan kondisi yang sangat berantakan itu, apakah kamu bisa mengerjakannya sendiri? Ya. Nah, kita akan bekerja mengerjakannya bisa bersama-sama ya. Nah, ini kamu berpikir komputasional itu artinya kamu bisa memecahkan masalah yang ada, ya. Masalah yang ada ini kondisinya adalah kelas atau ruangan yang berantakan, ya. Kamu berpikir nih bagaimana cara untuk bisa kelas ini bersih dan rapi, ya. Nah, ini berpikir komputasional itu adalah berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer, ya. Berpikir komputasional juga dapat diartikan dengan pemecahan masalah dengan solusi menggunakan konsep dasar berpikir dalam informatika. Ya tadi, kamu datang ke sini di kelas ini, pas pertama kali masuk ke kelas ini ternyata kelasnya berantakan. Itu masalah bukan? Masalah ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita ini berpikir ya, kira-kira kenapa nih kelas ini bisa jadi berantakan? Dan apa yang harus kita lakukan? Nah, itu ya. Permasalahan itu kamu pikirkan ya. Kamu pecahkan permasalahannya. Lalu kamu temukan apa? Solusinya. Apa solusinya tadi? Kalau kelas berantakan, solusinya apa tadi? Membersihkannya. Nah, masing-masing orang harus punya tanggung jawabnya masing-masing ya. Ada yang bertugas menyapu, merapikan barang, ada yang bertugas apa lagi? Mengepel, terus apa lagi? Menyapu, buang sampah, ya itu ya. Itulah pemecahan masalah ya. Ini dikatakan arti dari berpikir komputasional, artinya berpikir untuk apa? Memecahkan masalah ya. Oke. Dalam berpikir komputasional ini punya prinsip. Ada berapa prinsipnya yang kalian lihat? Ada 4 ya. Yang pertama itu dekomposisi. Dekomposisi apa sih ya dekomposisi? Nah, kita bahas ya. Yang kedua, abstraksi. Yang ketiga, pengenalan pola. Dan yang keempat, algoritma. Dari semua kata-kata ini ada yang pernah kenal kata-kata ini? Ada? Apa? Algoritma. Yang kalian tahu algoritma itu kayak apa? Seperti apa? Hah? Algoritma. Kamu kalau nonton film atau nonton di sosial media ya, itu kalau kamu buka itu nanti video yang serupa dengan itu akan muncul kembali, ya nggak? Nah, itu namanya algoritma ya. Oke, kita coba satu persatu bahas ya. Yang pertama dekomposisi. Apa arti dekomposisi? Dekomposisi artinya adalah pemecahan masalah. Arti yang lengkapnya adalah dekomposisi adalah memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dipahami. Apa itu yang kompleks, Pak? Yang besar, ya, yang besar. Nah, terus itu permasalahan yang besar itu dengan dekomposisi ini artinya dipotong-potong atau dibagi-bagi, ya, jadi beberapa bagian-bagian kecil. Tadi permasalahannya besar, ya.
Terus dengan dekomposisi ini jadi permasalahannya akan menjadi kecil, ya. Tadi satu permasalahan besar bisa menjadi 10 permasalahan kecil atau bisa 20 permasalahan kecil, ya. Nah, ini namanya dekomposisi. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Nih, dari dekomposisi ada ciri-cirinya. Yang terlihat ada 3 ya. Yang pertama, yang paling atas. Ciri yang pertama adalah masalah dapat dipecah menjadi bagian yang logis dan terstruktur. Bagian yang logis atau artinya apa? Bagian yang masuk akal, ya. Dan terstruktur. Tidak acak, itu sudah terstruktur, ya. Nah, itu masalah bisa dipecah menjadi bagian yang logis dan terstruktur. Yang kedua, setiap bagian dapat diselesaikan secara terpisah. Nah, tadi ya kompleks ya. Terus dipotong jadi beberapa bagian masalah kecil ya. Nah, masalah kecil tadi akan terpisah, diselesaikan secara terpisah, gitu ya. Terus yang ketiga, gabungan dari setiap solusi bisa membentuk solusi akhir. Nanti masalah kecil 1, 2, 3, 4, 5 sudah ada nih solusinya ya, digabungkan menjadi solusi akhir ya. Nanti bisa kamu temukan solusi akhirnya. Oh iya seperti ini gitu ya pemecahannya. Sekarang kita lihat selanjutnya. Bagaimana kita untuk melakukan dekomposisi? Yaitu ada beberapa langkahnya ya. Yang pertama apa? Identifikasi masalah utama yang ingin diselesaikan. Contoh nih, masalah kamu ini ada yang ulang tahun ya. Nah, ulang tahun temennya pengen dirayain, itu masalah besar nggak? Masalah besar, karena harus menyiapkan beberapa hal, ya kan? Nah, kira-kira apa saja yang harus disiapkan? Oh iya, balon. Untuk apa balon? Untuk hiasan. Terus apa lagi? Kue. Ya untuk apa kue? Makanan. Apa lagi? Kado. Untuk apa kado? Hadiah. Apa lagi? Banyak sekali yang harus disiapkan. Nah itu masalah besarnya apa tadi? Perayaan ulang tahun ya. Nah terus perayaan ulang tahun ini akan diadakan. Bagaimana kita bisa menemukan solusinya? Jadi harus kita potong bagi-bagi ya. Permasalahan itu jadi potongan kecil atau bagian masalah kecil. Yang pertama ada yang ngurusin balon, ya enggak? Yang kedua ada yang ngurusin apa tadi tuh? Kue. Yang ketiga kado dan lain sebagainya, semua kebagian ininya petugasnya ya. Nah itu akan diselesaikan secara bersama-sama atau bisa? Bisa ya. Jadi akan diselesaikan secara terpisah. Nah ini diidentifikasi dulu masalah utamanya yang ingin diselesaikan apa? Tadi masalah utamanya apa? Perayaan ulang tahun ya. Itu sudah diidentifikasi bahwa masalahnya itu adalah perayaan ulang tahun. Ini harus kita adakan. Nah gitu. Bahkan kamu juga pernah kan pengen ngeprank temennya yang ulang tahun ya. Itu ngeprank temen juga nggak asal ngeprank ya, harus ada yang dipersiapkan ya, mulai dari acting kalian, terus bahan-bahan yang mau nanti akan diberikan ya, terus apa saja yang keamanannya, keselamatannya, terus juga jangan sampai yang ulang tahun nanti akan sakit hati gitu ya. Jadi semuanya harus disiapkan. Yang kedua, pisahkan masalah menjadi beberapa bagian yang kecil. Itu tadi ya, sudah dipisahkan tuh. Yang bagian balon, yang bagian kue, bagian kado ya dan sebagainya. Yang ketiga, fokus pada penyelesaian setiap bagian untuk secara bertahap lebih kecil. Nah, nih contoh, Arya begangnya itu ngurusin balon. Nah, si Anggito ngurusin kue ya. Anggito sama Arya jika bergabung ya menyelesaikan dua masalah ini, terus digabung, kira-kira akan menyelesaikan atau enggak? Akan menyelesaikan atau enggak? Nih, Aryanya nanya ke si Anggito, Gito ini balonnya gimanain ya? Anggitonya nanya ke si Arya, Arya ini kuenya digimanain ya? Itu saling bertanya tentang tugasnya masing-masing. Apakah itu akan sinkron? Akan menemukan solusi? Tidak, malah akan menjadi perdebatan, ya enggak? Jadi uruslah masing-masing, fokus sama tugasnya masing-masing ya. Masalah-masalah yang kecil tadi difokuskan. Oke, yang keempat.
Gabungkan solusi dari setiap bagian untuk menyusun solusi utama. Digabungkan tuh. Masalah balon, kue, kado itu semuanya sudah ketemu solusinya. Kita gabungkan ya. Menjadi solusi untuk menyusun solusi utama. Oh ya, dalam perayaan ulang tahun ini kita harus menyiapkan balon. Bagaimana? Yang ini untuk tugas yang balon sudah siap? Ya, siap. Bagaimana untuk kue? Siap. Ini siap. Semua sudah siap, sudah ready. Berarti artinya masalah utamanya sudah temu solusi utamanya, ya. Kesiapan dari semua bagian ya. Selanjutnya lakukan evaluasi untuk memastikan setiap bagian sudah berfungsi dengan baik. Nah, tadi Arya megang balon. Apakah balonnya semuanya sudah ditiup, sudah dipasang, sudah didekor, atau ke balonnya sudah meletus semua ya? Meletus semua. Nah, kalau meletus semua bagaimana? Gantilah yang baru ya. Jangan sampai ada hal tidak baiknya ya, masalahnya belum terselesaikan. Semuanya harus dalam keadaan baik. Oke. Itu langkah-langkah dekomposisi. Nah, ini contoh dekomposisi ya. Bapak akan bagikan lembar tugasnya ya. Setiap satu lembar ini untuk satu kelompok ya. Nanti kalian menjawab pertanyaan yang sudah ada di dalam lembar ini. Oke? Silakan, ini untuk kelompok. Tuh, silakan. Ini Arya masuk situ. Ini Yo, sama Aida. Waktunya 5 menit ya. Waktunya 5 menit ya. Ada 2 soal ya. Ada 2 soal ya. Ada 1. Ini sama. Ya. Sama 1 ini. Siapa yang belum kebagian? Oke. Udah 2. Nih. Ayo dikerjakan, waktunya 5 menit ya. Kenapa? Oh, menjawabnya silakan boleh di kertasnya ya, bagian depan atau bagian belakang ya. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Waktunya 5 menit ya. Ada kesulitan? Kalau ada kesulitan boleh acungkan tangan. Ya. Bisa, ya. Hitung berapa jumlah laki-laki dan anak perempuan. Berarti anak laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Ya. Dipisah ya. Dilihat lebih detail lagi ya. Lebih dekat lagi. Kira-kira apa? Sudah? Ada kesulitan? Kalau kurang jelas di layar, coba dilihat jelas enggak di layar ya. Ini sudah paling ini ya. Boleh. Ayo 3 menit lagi.
Nggak apa-apa di belakang. Di belakang aja. Oh di situ udah sama. Butuh kejelian mata ya. Ya. Apa itu? Coba lebih dekat lagi. Iya kayaknya. Iya. Bapak, ini nih apa hewan apa? Mana? Ayam apa? Oh itu. Ayam negeri. Iya. Apa? Ini burung dikirain monyet. Mana? Ini Pak, burung Oh, dikirain masa mau monyet. itu warnanya biru? Lebih detail lagi ya. Udah. Kayak yang sudah disimpan dulu sama kelompoknya. Boleh di sini. Udah 2 menit lagi ya. Waktunya 2 menit lagi. Udah? Udah? Oke, 1 menit lagi. Sudah ketemu? Sudah selesai? Oke, 10 detik lagi ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu sudah habis. Siapakah yang mau memberikan hasil diskusinya? Maju ke depan. Ayo, oke, silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk kelompok dari ini. Semuanya maju ke depan. Oke, agak geser ke sini. Biar nggak aksi lah. Oke, semuanya boleh perhatikan ke depan. Kelompok dari siapa nih? Kelompok yang keempat ya. Oke, kelompok keempat silakan untuk memberikan, mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Pertanyaan pertama, silakan. Ya. Terus? Ya. Apalagi? Jadi jumlahnya berapa? 8. Oke. Terus pertanyaan nomor 2. Silakan. Hitung berapa jumlah anak laki-laki dan perempuan. Ya. Laki-laki 9, perempuan 6. Oke, laki-laki 9, perempuan 6. Oke, semuanya hasil diskusi dari kelompok 4 ini bisa sepakat? Setuju? Ya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Ya, sekarang kelompok yang selanjutnya. Satu kelompok lagi untuk memberikan presentasi. Oke, silakan.
Kita lihat ini dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada teman-teman silakan disimak. Kelompok 3 akan mempresentasikan. Silakan. Nomor 1. Ada berapa hewan dalam gambar? Buatlah tabel hewan apa saja dan berapa jumlahnya. Kupu-kupu ada 4, burung ada 4. Jumlahnya 8. Ya. Nomor 2. Hitung berapa jumlah anak laki-laki dan anak perempuan. Anak perempuan berjumlah 6 dan anak laki-laki berjumlah 9. Oke, perempuan 6, laki-laki 9. Sepakat? Ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Dari hasil diskusi kalian tentang dekomposisi ini, kira-kira bisa dipahami tidak? Ya, ini kalian menemukan di sebuah taman ya, ada beraneka ragam benda, objek ya, dan ada bukan hanya objeknya manusia saja, tetapi juga ada hewan ya. Tadi ditanyakan ada berapa hewan? Ternyata ada hewannya apa saja di situ? Ada burung sama kupu-kupu ya. Terlihat burungnya ada berapa? Ada 4, kupu-kupu ada 4. Terus di sini ditanyakan juga, itu ada manusia juga ya. Ada anak kecil. Anak kecilnya itu ternyata ada laki-laki dan perempuan. Berapa laki-lakinya? 9. Berapa perempuannya? 6. Oke, berarti kalian bisa memahami ya tentang dekomposisi ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu abstraksi ya. Berpikir komputer yang kedua adalah abstraksi. Apa sih arti abstraksi? Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah ya. Nih, kalau kalian ada beberapa informasi yang kamu dapatkan, apakah semuanya kita harus terima informasi tersebut? Tidak. Bagaimana harus kita lakukan? Kita harus menyaringnya atau memfilter. Biar apa? Biar kita bisa mengambil bagian yang pentingnya saja. Kalau nggak penting kita nggak usah diambil ya, untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut ya. Contoh, sekarang lagi banyak beredar kan ya, istilahnya berita-berita hoax ya. Berita hoax itu di mana-mana beredar ya. Dan kita harus berhati-hati, kita harus bisa menyaring informasi ini. Ada ciri-ciri dari abstraksi. Yang pertama, identifikasi pola. Kita lihat polanya ya. Kira-kira ini beneran nggak ya? Beneran nggak ya? Apakah ini polanya sudah dibuat-buat gitu ya? Nah, kita lihat polanya. Seperti apa nih polanya nih? Apakah berbentuk lingkaran, apa berbentuk segitiga dan lain sebagainya ya. Yang kedua, menghilangkan detail yang tidak penting. Jadi ada masalah nih, ada informasi nih ya. Informasi ini ada yang nggak penting ya. Nah, yang nggak penting itu kita bagaimana kan? Kita hilangkan, tidak usah permasalahkan ya, tidak usah dipentingkan ya. Yang ketiga, mengeneralisasi abstraksi untuk mencari solusi. Mengeneralisasi artinya semuanya bisa bersifat umum ya. Tidak untuk mencari solusi ini ya, supaya ditemukan solusinya. Itu dari ciri-ciri abstraksi. Nah, ada langkah-langkah abstraksi yang bisa kita tempuh. Yang pertama, kumpulkan semua informasi terkait masalah. Contoh nih, ada masalah apa yang pernah kita terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya. Misalkan ada masalah apa nih? Oh iya, kita nggak bisa pelajaran matematika ya. Misalkan, Pak, saya sulit pelajaran matematika. Nah, ini masalah ini ya. Terus kita cari tahu nih, kan ada banyak cara kan ya untuk mengerjakan matematika ya. Nah, itu berarti informasi-informasi banyak nih ya. Bagaimana cara menghitung ini? Yaitu dengan cara A, dengan cara B, dengan cara C. Nah, itu kita boleh kumpulkan semua informasi ya terkait masalah tersebut. Terus, diidentifikasi informasi yang penting dan yang tidak relevan. Ada informasi ya,
yang tidak nyambung sama permasalahan tersebut. Contohnya, kalau ada ya permasalahan ini di sini ada yang lagi sakit perut, ya permasalahannya. Tapi tiba-tiba si Arya memberikan obat sakit kepala. Nah, kira-kira nyambung nggak? Nggak nyambung, walaupun sama-sama mengobati ya, tapi obatnya berbeda. Nah, itu berarti tidak relevan, ya, tidak nyambung, dan itu tidak penting. Oke, yang ketiga, hilangkan informasi yang tidak diperlukan. Kalau nggak perlu, jangan dipakai, ya, hilangkan aja. Yang keempat, fokus pada informasi utama untuk menyusun solusi. Jadi, masalah utamanya kita fokuskan. Supaya apa? Supaya ditemukan solusinya, ya. Nah, ini contoh abstraksi. Ini adalah barang-barang yang dibeli sama ibu dan ditaruh di atas meja, ya. Nah, kira-kira apa nih yang akan kita ambil yang pentingnya, ya? Nih, informasi ini ada di atas meja, ya. Informasi sudah ada di atas meja. Permasalahannya mana yang kita ambil yang pentingnya? Bola. Kira-kira ibu membeli itu penting apa enggak? Nah, untuk menjawabnya kalian bisa bergabung lagi sama kelompoknya, ya. Bapak berikan LKPD lagi, ya. Waktunya 5 menit lagi. Boleh langsung didiskusikan sama temennya. Pertanyaannya sama, ada 2 pertanyaan. Silakan ditemukan solusinya. Kalau ada yang nggak jelas terkait gambarnya, boleh tanyakan. Sudah paham ya tugasnya, ya? Foto itu. Ini Bapak. Enggak, Bapak. Ini apa namanya? Oh, ini panci. Tuh, panci. Kalau ada yang tidak jelas gambarnya, boleh ditanyakan. Ya. Yang warna apa? Kol. Apa tuh Pak, namanya? Jelas ya gambarnya, ya? Jelas. Ini namanya Panci. Ya, mana? Kerjain sendiri, Pak. Oh, modus dulu, ya. Boleh, boleh. Ya, lanjut. Remote. Makan, boleh. Ini bumbu apa? Yang merah. Nah, mecin. Yang merah apa? Yang ini? Atasnya panci, atasnya panci. Nah. Iya, ini bumbu. Mana atasnya panci? Iya, bukan kan? Iya. Bawa ini tuh buat masak sayur satu apa? Oh, ini? Nah, iya. Panci. Teko. Teko mau? Ini? Tuh, ya. Sama lemon, contoh kayak sunlight itu. Yang mana? Iya, panci. Tutupnya kan? Ininya, tempatnya. Teflon. Yang ini teflon nih. Ini teflon. Ini panci penggorengan. Wah. Apa? Hah? 2 menit lagi ya.
Ayo, awas. Mana yang penting dan mana yang tidak penting. Abaikan yang tidak penting, ya. Udah, apa lagi? Ah, itu merek ya. Iya, sejenisnya. Ya, sesuaikan dengan pertanyaannya. Ini kalian yang pernah masak mungkin bisa jawabnya ya. Yang nggak masak mungkin butuh tanya-tanya sama temennya yang udah masak. Hah? Iya, boleh. Awas yang diperlukan ya. Ini kelihatan yang sudah bisa masak jawabannya pasti komplit ya. Oke, 1 menit lagi ya. Apa? Telur. Ini. Oh, spong apa? Spong. Sudah? Hitung sampai 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tet. Selesai. Oke, silakan yang sudah selesai dan mau maju ke depan. Ya, kelompok 3. Oke, silakan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini kedua kalinya ya, kelompok 3 maju ke depan. Silakan kelompok 3 untuk menjawab hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan. Nomor 1. Jika ibu ingin membuat sayur sop dan ayam kecap, coba apa saja bahan yang digunakan? Bahan untuk membuat sayur sop: kol, wortel, kentang, buncis, bawang putih, garam dan mencin, lalu panci. Ya, oke. Bahan untuk membuat ayam kecap: ayam, kecap, bawang merah, dan teflon. Oke, good. Pertanyaan nomor 2-nya? Silakan. Nomor 2. Dari belanjaan ibu, mana barang yang tidak seharusnya dibeli ibu? Nah, mana yang tidak seharusnya dibelanja ibu ya? Bola, remote TV, Ya. Mama Lemon, sama jam. Ya, Mama Lemon sama jam. Mama Lemon kira-kira penting nggak ya? Pentingnya untuk apa? Oke. Tapi kita beri plus dulu untuk kelompok 3 ya. Oke, terima kasih kelompok 3. Silakan duduk kembali. Siapa lagi yang mau ke depan? Ya, kelompok berapa? 1. Ya, 1 silakan masuk. Maju. Ya, kelompok 1 silakan. Kelompok 1 akan mempresentasikan, silakan semua teman-temannya melihat ke depan. Yuk. Jika ibu ingin membeli sayur, membuat sayur sop dan ayam kecap, coba apa saja bahan yang digunakan? Ayam, kecap, panci, wortel, kol, kentang, bawang putih, bawang merah, bumbu, buncis, teflon, bawang putih dan bawang merah. Ya, oke. Yang keduanya. Dari belanjaan ibu, mana barang yang tidak seharusnya dibeli ibu? Oke, siapa aja? Bola, remote TV, dan jam. Oke, bola, remote TV, dan jam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Silakan duduk kembali. Tadi dua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Pertanyaan pertama tadi apa? Membuat sayur sop. Oke, kalau membuat sayur sop, kira-kira apa nih yang bahan yang paling penting yang harus dibeli ibu? Sayuran ya, ada kol,
ada ayam, wortel, kentang, bawang merah, bawang putih, buncis, apa lagi? Ayam ya. Oke. Itu. Oh, itunya tempatnya apa tempatnya? Ya, kalau untuk membuat sop tempatnya yang ini ya, panci ya. Oke. Kalau pakai ini boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Nanti tumpah Bapak karena bahannya banyak ya. Jadi harus yang besar. Karena airnya banyak ya. Oke, lanjut yang kedua. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa yang kedua? Apa yang tidak dibutuhkan? Ya, mana? Oh, ini jam ya. Remote TV dan bola. Kalau ini diperlukan nggak? Diperlukan setelah selesai memasak ya. Oke, kira-kira menarik ya tentang abstraksi ini ya. Bisa dipahami semuanya? Oke, kita lanjutkan yang ketiga yang berikutnya ya. Yang ketiga, yaitu adalah pengenalan pola. Apa sih pengenalan pola? Pengenalan pola adalah mengidentifikasi kesamaan pola dalam berbagai permasalahan. Jadi ada masalah A, masalah B, kok ada kesamaan gitu ya. Nah, ini kita akan mengenali pola tersebut ya. Ada ciri-ciri dari pengenalan pola. Yang pertama, belajar dari data sebelumnya yang bersifat konsisten dan berulang ya. Kamu kemarin ada data informasi ya terkait A misalkan. Nah, ini data tersebut terus berulang ya. Besoknya ada dan tetap ada, itu konsisten ya. Yang kedua, mampu menggali kesamaan, keteraturan atau perbedaan dalam suatu masalah. Nih, di dalam anak kembar ya. Di sini ada kembar nggak? Ada kembar nggak? Oh, nggak ada. Di dalam anak kembar sendiri, walaupun kembar ya, memang terlihat sama ya nggak? Tapi apakah ada perbedaannya? Ada. Nah, ini di sini ya. Kamu bisa mengenali kesamaan dari orang tersebut, tapi juga bisa mengenali perbedaannya, ya. Oh, si Ama dia bentuknya kayak gini ya. Oh, ada cirinya yaitu tahi lalatnya di hidung misal ya. Oh, ini kalau yang si B itu tahi lalatnya ada di telinga gitu misalkan ya. Walaupun wajahnya sama tapi ada ciri khas yang tersendiri ya. Yang ketiga, pola dapat digunakan untuk menyusun solusi yang efektif. Ya, dengan adanya pola ini kamu bisa menyusun solusinya ya. Solusi permasalahan yang tadi yang kamu temukan dan kamu temukan juga solusinya ya. Terus disusunlah solusi-solusi yang kamu sudah temukan ya. Yang keempat, pola dapat diterapkan pada kasus yang berbeda tetapi serupa. Kasusnya berbeda tetapi serupa. Nah ya, ada nih permasalahannya berbeda, tuh ya. Tetapi kok mirip gitu ya. Contohnya apa nih? Contohnya apa? Kira-kira? Ada permasalahan atau kasusnya berbeda tapi dia serupa kok mirip gitu ya. Kayak misalkan ada orang yang ngambil pisang ya, sama pisangnya hilang entah kemana gitu ya. Kasusnya apa nih? Apa yang berbeda? Ya, kalau yang satu mah hilang karena dicuri orang, yang satu mah hilang entah kemana ya. Kira-kira permasalahannya sama-sama apa? Sama-sama hilang. Tapi kasusnya bagaimana? Berbeda. Kalau ini mah kasusnya karena diambil orang ya. Kalau yang ini mah nggak tahu diambil sama siapa. Bisa jadi jatuh terus kena air hujan, terus jatuh di sungai, airnya hilang tuh ya. Contohnya seperti itu. Oke, lanjut. Bagaimana kita melakukan langkah-langkah pengenalan pola? Yang kita lakukan pertama kali adalah amati data atau informasi yang ada. Kita amati dulu nih ya. Informasinya apa saja nih ya, datanya apa saja. Yang kedua, identifikasi kesamaan, perbedaan atau keteraturan dalam data. Contoh nih ya.
Kamu tahu nggak ayam cemani? Kamu tahu nggak ayam boiler? Kamu tahu nggak ayam kampung? Namanya sama, yaitu ayam. Tetapi apa yang berbeda? Nah, warnanya berbeda, bentuknya juga berbeda. Tetapi apa saja yang sama? Yang sama itu, ya ayam itu persamaannya ada sama ayam cemani, boiler sama kampung tuh sama-sama ada apanya? Ayamnya. Ada ayamnya. Ada paruhnya. Terus ada ininya apa? Cengger. Terus ada apa lagi? Bulu. Iya. Terus apa lagi? Ada ekor, ya. Nah, terus lehernya panjang atau pendek? Agak panjang ya. Nah, itu persamaannya. Kira-kira perbedaannya apa aja? Kalau ayam cemani, warnanya apa? Hitam. Kalau ayam boiler, putih. Kalau ayam kampung, warna-warni ya. Warna-warni. Ada perpaduan warna merah, hitam, putih ya. Macam-macam warna-warni. Nah, itu berarti perbedaan dan persamaannya. Kita identifikasi dulu ya, kesamaannya, perbedaannya. Yang ketiga, gunakan pola yang dikenali untuk menyusun strategi penyelesaian masalah. Kamu kalau kalau ada permasalahan di depan ya, nah kamu kenali dulu polanya. Kira-kira ini polanya apa ya? Apakah warna, apakah bentuk, ataukah bagaimana ya? Dan itu kita lihat ciri-cirinya ya. Setiap objek itu pasti punya ciri khas masing-masing ya. Itu bisa membedakan. Nah, ini kita baru bisa menyusun strategi dalam menyelesaikan masalah. Oke, selanjutnya. Nah, kita diskusi lagi. Pengenalan pola dari gambar apa nih? Ada kucing. Coba dilihat kucing ini sama apa enggak? Beda, tapi serupa. Ya enggak? Sama, ya kan? Sama-sama apa? Sama-sama kucing. Kucing pada gambar di atas memiliki warna. Betul? Ada warnanya? Ada. Bentuknya, bentuk ekornya juga beda apa sama? Beda ya. Namun mereka juga memiliki persamaan. Nah, kira-kira persamaannya apa? Kucing memiliki mata, ekor, telinga, bulu mata. Terus kumis ya, ada kumis tuh. Itu ciri yang sama dari kucing. Itu adalah semuanya termasuk ke dalam ciri dari kucing. Ya, bisa dipahami. Kira-kira bedanya apa, persamaannya apa? Paham? Oke, kita lanjutkan. Dengan berdiskusi bersama kelompoknya ya. Silakan kenali polanya. Ya, ada 2 pertanyaan didiskusikan selama 5 menit. Jika ada yang tidak jelas dengan gambarnya, silakan boleh tanyakan. Ya, silakan lanjutkan. Ya, lanjutkan. Ntar Bapak ambil lagi ya. Ya. Sudah?
Yo, 3 menit lagi. Dilihat baik-baik gambarnya. Temukan polanya. Sudah? Ya, 1 menit lagi. Tiga 30 detik lagi. Lima belas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tet, waktu sudah habis. Silakan siapa yang maju ke depan? Oke, kelompok 2 belum maju. Silakan. Ayo semua maju kelompok 2. Ayo. Kamu yang baca. Ayo dengarkan semuanya teman-teman, disimak ya hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan. Dari gambar pola kucing di atas, tentukan ciri-ciri kucing. Punya ekor, berbulu, kumis, mata, dan telinga. 2. Tuliskan perbedaan kucing dari atas. Warna ekor dan warna badan. Warna ekor dan warna badan ya. Oke, itu perbedaannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Satu lagi kelompok. Ini kelompok 4. Maju belum? Belum ya? Ayo maju. Oh iya, siapa yang belum? Ini ya. Ayo. Udah? Oke, silakan kelompok 6 ya. Kelompok 6 silakan. Oke, kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan teman-teman disimak ya. Dari gambar pola kucing di atas, tentukan ciri-ciri kucing. Mempunyai bulu, kumis, hidung, telinga, kaki 4. Tuliskan perbedaan kucing dari gambar di atas. Mempunyai warna yang berbeda. Ya, mempunyai warna yang berbeda. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Bisa dipahami terkait pengenalan pola ini? Ya, walaupun ini gambarnya kucing, tapi kucing itu punya perbedaan. Ya enggak? Ada juga persamaan. Yang sama terlihat itu apa? Mata, terus telinga, terus kumis, ya, ekor, kakinya 4 ya. Terus apa lagi yang sama-sama? Bulu ya, berbulu ya. Nah, ada juga perbedaannya. Nampak jelas. Ada yang tidak berbulu, ada kucing apa tuh yang tidak berbulu? Apa tuh namanya? Kucing pink ya. Nah, bulunya juga ada yang berbulu tapi bulunya warnanya beda-beda. Jadi perbedaannya adalah warna bulunya ya. Ada kucing oranye, kucing putih, kucing hitam, ya macam-macam skalanya. Oke, berarti kalian sudah paham ya tentang pola yang ada dalam gambar tersebut. Oke, selanjutnya algoritma. Nih algoritma ya. Kamu sempat dengar kata algoritma, ya enggak? Ya? Oh enggak. Nah, ya udah sekarang Bapak kasih tahu ya, apa sih algoritma? Algoritma adalah
Menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis. Ya, menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis. Contoh, kamu pernah buat nasi goreng? Apa bikinnya? Gimana caranya? Disiapin dulu bahan-bahannya ya. Bahannya apa aja? Ya. Nah, tadi kamu juga kan membuat sayur sop ya. Yang dibutuhkan bahan-bahannya ada kol, ada kentang, wortel, buncis, ayam, air ya. Nah, bagaimana cara masaknya? Apakah ditaruh begitu aja? Apa dulu yang pertama? Dipotong-potong dulu sayurannya, ayamnya, kolnya, ya sayurannya ya. Terus ditumis dulu apanya? Bawangnya merah putih ya, ditumis. Setelah ditumis baru dikasih air. Nah, setelah kasih air, lalu masukkan sayuran, ayam sayuran ya. Nah, terus nanti kalau sudah mendidih, matang ya. Tunggu berapa menit. Itu berarti ada cara-caranya ya. Kalau algoritma itu kamu bisa menyusun langkah-langkah yang sesuai instruksi. Contoh nih. Coba Nak, kamu bikin sambal buat ibu ya. Nah, kamu bikin sambal, apa yang dibuat? Apakah terasinya sekilo? Ataukah sambal cabenya sekilo? Enggak, harus ada aturannya ya. Kalau yang mau level pedas, berarti apa yang banyak? Cabenya. Kalau yang mau asin, apa yang banyak? Garamnya, ya. Kalau yang mau banges, apa tuh banges? Aroma udangnya siapa? Terasinya, ya. Itu dicampur ya. Kita harus ikuti. Pertama diulek dulu apanya, atau digoreng dulu terasinya ya. Oke, ada ciri-ciri algoritma. Yang pertama, langkah-langkah tersusun secara logis dan terstruktur ya. Langkah-langkahnya itu masuk akal dan terstruktur. Yang kedua, mampu menyelesaikan masalah dengan efisien. Ini sangat mudah sekali masalahnya dilakukan ya, diselesaikan. Yang ketiga, bisa diulang dan memberikan hasil yang konsisten ya. Ada langkah-langkah yang kita lakukan untuk melakukan algoritma ini. Yang pertama, tentukan tujuan yang akan dicapai. Kamu tujuannya mau ngapain? Oh, saya mau bikin sayur sop, Pak. Oh, saya mau bikin sambal, Pak. Oh, saya mau buat layangan, Pak. Nah, siapa di sini yang pernah bikin layangan? Sendiri? Nah, apakah ada cara-caranya? Ada. Langkah-langkahnya apa dulu? Apakah kertas dulu? Ataukah tali dulu? Atau bambu dulu? Bambu dulu. Kalau tali dulu gimana? Apakah bisa? Nggak bisa. Itu harus terstruktur ya. Yang kedua, identifikasi informasi yang dibutuhkan. Diidentifikasi ya. Kira-kira informasinya apa saja yang dibutuhkan. Yang ketiga, susun urutan langkah-langkah yang jelas. Tadi ya, bambu dulu, baru diikat dengan tali ya. Terus dikasih kertas ya. Selanjutnya, uji algoritma dan perbaiki jika ditemukan kesalahan. Jika ada kesalahan tadi, kalau misalkan tali dulu, salah apa benar? Salah ya. Berarti kita harus bagaimana? Kita perbaiki. Yaitu apa dulu? Bambu dulu ya. Bambunya diikat. Nah, gitu ya, diikat sama tali. Berarti harus ada perbaikan ya. Yang terakhir, evaluasi hasil dan lakukan perbaikan jika diperlukan ya. Dievaluasi tuh. Kira-kira layangan saya buat ini hasil akhirnya bagus apa enggak? Hebat apa enggak ya? Kan ada tuh layangan yang sekali gini langsung sobek ya. Nah, itu. Berarti kita harus mengevaluasi apa yang kita kerjakan. Oke ya? Untuk algoritma ini, nah contohnya ini. Terakhir ya. Ini adalah terakhir dari berpikir komputasional ya. Silakan, ini berpikir komputasional yang terakhir, algoritma.
Silakan bersama temannya diskusikan. Ayo, jika gambarnya tidak jelas, boleh ditanyakan. Oke, silakan. Jelas gambarnya ya? Ya, lanjutkan. Silakan gambarnya dilihat. Roti. Selai. Sayur. Roti guys, yuk. Ini mentega. Ya, tulis satu-satu. 3 menit lagi. Ayo, manfaatkan waktu sebaik-baiknya ya. Ya, ada pertanyaan? Satu menit lagi. Ya, ada pertanyaan? Oke, 30 detik lagi. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, semuanya sudah close ya. Waktu sudah habis. Sekarang kelompok mana yang mau maju? Oke, kelompok nomor 3. Silakan maju. Ya, silakan kelompok nomor 3 mempresentasikan hasil diskusinya. 1. Tentukan apa saja bahan yang digunakan untuk membuat sandwich. 1. Roti, selai, sayur, mayones, keju, mentega. Nomor 2. Urutkanlah langkah-langkah membuat sandwich yang benar. 2. Ambil 2 potong roti, diolesi 1 potong roti dengan mentega. Letakkan potongan keju di atas roti yang sudah diolesi mentega. Tutup dengan potongan roti yang lain. Potong sandwich menjadi 2 bagian. Oke. Jelas ya? Beri tepuk tangan untuk kelompok 3.
Silakan duduk kembali kelompok 3. Ya, kelompok berikutnya. Yang belum maju, kelompok 6 udah maju belum? Ini belum ya? Ayo maju. Ya, udah? Ya, kelompok 1. Silakan, kelompok 1. Oke, semuanya dengarkan teman-teman. Ya, kelompok 1 akan mempresentasikan. Tentukan apa saja bahan yang digunakan untuk membuat sandwich. Roti, keju, sayuran, dan mentega. Urutkanlah langkah-langkah membuat sandwich yang benar. Ambil 2 roti. Oke, semuanya baik Kasih dengarkan. mentega, kasih keju, kasih sayuran atau topping yang diinginkan. Ditutup olah roti yang lain lalu dipotong menjadi 2 bagian. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Ayo, kelompok 1, tepuk tangan. Alhamdulillah kalian semua sudah melakukan tugas-tugasnya dengan baik bersama kelompoknya ya. Kira-kira bisa dipahami? Oke. Jadi kita tadi belajar apa ya? Belajar apa tadi? Coding, kecerdasan artifisial ya, berpikir komputasional ya. Apa itu berpikir komputasional? Pemecahan masalah. Pemecahan masalah ada beberapa prinsip ya. Yaitu ada 4. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, abstraksi. Yang ketiga, pengelolaan pola. Yang keempat, algoritma. Oke ya, ada 4 yang bisa kita lakukan. Oke, semoga apa yang kalian bisa hari ini pelajari ada manfaatnya untuk kalian ke depan ya. Tetapi Bapak minta Bapak kasih sedikit oleh-oleh ya. Yuk semuanya boleh ditaruh kertasnya. Boleh lihat ke Bapak ya. Kalau Bapak gerakannya begini, Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Bisa? Kalau Marina begini, kalau menari begini, kalau menara gini. Oke ya, bisa ya? Yuk semuanya bersama-sama. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Bapak sangat berterima kasih sekali sama kalian ya. Kalian benar-benar belajar hari ini luar biasa sekali ya. Semuanya berlomba-lomba untuk menjawab dan menemukan solusi dari pertanyaan tersebut ya. Dan semuanya juga sangat antusias mengikuti pelajaran Bapak hari ini ya. Terima kasih untuk kalian semua. Nanti kalian bisa temukan permasalahan yang ada di kehidupan kalian selanjutnya ya, di rumah atau di sekolah ya. Bisa temukan permasalahan tersebut dan bisa temukan solusinya ya. Oke, sebelum pulang apakah ada pertanyaan? Jangan lupa ya, nanti di rumah silakan temukan solusi dari permasalahan yang ada. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan kita siap-siap pulang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian anak-anak sepulang dari sekolah tetap rajin belajar di rumah ya. Tugas-tugas yang diberikan oleh guru silakan dikerjakan ya dengan penuh tanggung jawab. Sekian dari Bapak, ditutup dengan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.